Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan cara uji moderasi dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alina Salsabila dengan NIM 089. Saya Prilia Ramayanti dengan NIM akhir 090. Saya Yohanda Nurisdiana dengan NIM akhir 260. Ya, Widam Tamsid Albiaki dengan NIM 094. Baik, langsung saja pertama yaitu uji interaksi yang akan dibawakan oleh Yuanda sama saya. Yang pertama adalah uji interaksi dengan ROA sebagai variabel Y atau variabel terikat, TED sebagai variabel X1 atau variabel bebas 1, proper sebagai X2 atau variabel bebas 2, dan size sebagai variabel M atau variabel moderasi. Datanya seperti ini. Yang pertama, klik transform, lalu compute variabel, target variabel X1M, lalu numeric expression-nya X1 kali M. Oke, lalu akan muncul data seperti ini. Lalu selanjutnya, analyze, regression, linear, lalu di dependent Y dan independent X1, M, dan X1M. Ini hasilnya, signifikansinya adalah 0,156, di mana tidak signifikan karena 0,156 lebih dari 0,05 sehingga variabel M tidak memoderasi. Selanjutnya yaitu cari X2M. Yang pertama, klik transform, compute variable, target variabel kita isi dengan X2M. Sedangkan numeric expression kita isi dengan X2 dikali M. Dan klik OK. Selanjutnya, analyze, klik regression, linear, dependennya kita isi dengan Y. Kemudian independennya kita isi dengan X2, M, X2M. Kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan 0,934 di mana tidak signifikan karena lebih dari 0,05 sehingga variabel M tidak memoderasi. Selanjutnya yaitu uji nilai selisih mutlak yang akan dibacakan oleh Alina.
Selanjutnya itu nilai selisih mutlak. Yang pertama, variabel view-nya yang bagian 6 kita isi dengan Y. Labelnya yaitu ROA. Satunya itu CED. X2-nya proper. M-nya itu size. Kemudian measure-nya kita pilih scale. Kemudian data view-nya kita isi dengan data. Kemudian untuk mentransformasikan variabelnya dalam standardized, yang pertama kita klik analyze, kemudian deskriptif statis, pilih deskriptif, kemudian pilih yang X1, X2, kemudian klik save. Oke. Habis itu untuk mengurangkan dan mengabsolutkan variabelnya dengan cara yang pertama transform compute variable, target variabelnya kita masukkan X1 M, pilih yang function groupnya itu all, kemudian pilih yang absolute, kemudian numericnya itu z-score X1 dikurang z-score X1 dikurangi dengan M, klik OK. Kemudian transform lagi, pilih compute variable, target variabelnya diganti X2M. Pilih yang all, absolute, kemudian numericnya kita ganti z-score X2 kurangi M. Kemudian klik OK. Di situ klik analyze, pilih yang regression, linear, kemudian dependennya itu ROA, independennya itu z-score X1, z-score X2, X1M,
2M. Kemudian klik OK. Jadi kesimpulannya, size tidak memoderasi CED dan ROA, tapi size memoderasi proper dan ROA. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, yaitu uji nilai residual yang akan dibacakan oleh Wildan. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai uji regresi, moderasi, menggunakan metode uji residual. Nah, di sini pada variabel view, saya sudah memasukkan variabel ada Y, X1, X2, dan M. Y di sini mewakili ROA, X1 CED, X2 proper, dan M ini untuk size. Untuk measure kita pakai scale, dan semua. Lanjut kita ke data view. Nah, di data view ini kita pakai data yang sama tadi, yang diuji melalui metode sebelumnya. Untuk langkah pertama, kita akan mencari nilai residual dari variabel M terhadap X1 dengan cara analyze regression linear, di mana di sini kita masukkan variabel M atau size ke dependent, dan untuk independennya kita masukkan CED atau X1. Selanjutnya kita klik save. Di sini pada residual kita klik unstandardized. Lalu klik continue. Lalu OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan data residual 1. Nah, di sini karena nilainya belum absolut, maka kita absolutkan terlebih dahulu dengan klik transform, compute variable. Nah, di sini pada target variable kita isikan ABS res 1. Lalu pada function group kita klik all. Lalu ABS kita masukkan ke numeric expression. Nah, karena ini masih tanda tanya, kita masukkan unstandardized residual 1. Setelah masuk, lalu kita klik OK. Ini bisa kita close aja. Nah, nanti akan muncul angka yang sudah terabsolkan. Kita langsung masuk ke perhitungan uji residualnya, pengaruh variabel M terhadap X1-nya. Kita masuk ke regression linear. Karena kita ingin mengetahui pengaruh variabel M atau size terhadap CED, maka ini sebelumnya kita riset terlebih dahulu. Lalu pada dependent ini
kita isikan ABRES 1, lalu untuk independennya kita masukkan roa atau variabel Y. Lalu kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita akan dapat data outputnya. Di sini kita bisa lihat di koefisiennya pada uji regresinya, di mana di sini kita dapat angka 0,07 dengan nilai signifikannya 0,517, di mana pada uji residual ini syaratnya yaitu nilai signifikan, nilai regresi itu harus bernilai negatif dan signifikannya kurang dari 0,05. Karena kan di sini nilainya positif dan lebih dari 0, maka kesimpulannya adalah variabel Z tidak memoderasi. Selanjutnya, kita lanjut step selanjutnya, kita close saja. Nah, untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita akan menghitung nilai residual atau pengaruh dari variabel M atau size terhadap X2. Caranya masih sama, kita masuk ke regression linear, kita reset terlebih dahulu. Dependennya, kita masukkan variabel M atau size, dan independennya yaitu proper atau X2. Lalu klik save. Pada residual ini kita klik unstandardized. Continue, klik OK. Bisa kita close saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai residual untuk variabel X2. Kita absolutkan terlebih dahulu dengan cara transform compute variable. Nah, di sini kita ganti nama terlebih dahulu menjadi ABRES 2. Lalu kurung ini kita masukkan unstandardized residual yang kedua. Lalu kita klik OK. Ini bisa di close saja. Nah, di sini kita mendapatkan nilai yang sudah terabsolutkan. Selanjutnya, step terakhir, kita akan melakukan uji residual. Caranya masih sama, analyze, regression linear. Reset terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini eh, independennya kita masukkan variabel Y, dan untuk independennya kita masukkan variabel kita bisa klik OK.
Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Saya lanjutkan ya. Di sini kita sudah mendapatkan nilai biar average. Yang kedua, selanjutnya kita akan melakukan si yang terakhir. Caranya masih sama. Kita klik analyze. Kita lanjutkan ke regression linear. Karena kita di sini mau menguji residual variabel Y, maka kita riset terlebih dahulu. Di variabel Y kita masukkan ke independen, dan untuk dependennya kita masukkan average 2. Kalau kita klik OK, sorry, saya ulang. Kita klik analyze, lalu ke regression linear. Nah, di sini to save, kita klik unstandardized, continue, lalu kita klik OK. Lalu kita langsung melihat tabel koefisien, di mana di sini nilai regresinya itu sebesar 0,09 dengan nilai signifikan 0,430, di mana syarat dari uji residual ini nilai regresi harus bernilai negatif dan signifikannya kurang dari 0,5. Karena tidak memenuhi, maka kesimpulannya variabel M tidak memoderasi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena ada kendala. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Eh, Demikian penjelasan dari kelompok 10. Kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.